pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai semir sepatu tinta cumi yang digunakan sebagai tugas UTS Bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan tentang semir sepatu tinta cumi. Ini juga ada nama dari anggota kelompok kami. Selanjutnya perumusan masalah yang pertama kali akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rizky Inayah. Tinta cumi merupakan hasil samping dari hewan ikan cumi. Cumi merupakan hewan yang memiliki harga yang cukup tinggi. Di samping kandungan protein yang tinggi, rasa daripada ikan cumi ini cukup enak. Tidak banyak juga orang yang tidak suka dengan cumi karena memiliki bau yang amis. Selain itu, tinta cumi memiliki keunggulan dari penggunaan bahan baku yang mudah didapat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tinta cumi juga dapat dijadikan sebagai warna dasar dari semir sepatu. Penggunaan pigmen warna hitam dari tinta cumi lebih alami dan adanya kandungan lemak membuat lebih mengkilap warna hitamnya dan alami dari tinta hitam. Penggunaan pigmen warna alami ini menghasilkan bau tidak menyengat dengan ditambah jeruk nipis, bau dari tinta cumi yang amis menjadi hilang dan dapat diganti dengan menambahkan esensi pewangian dari buah atau dengan menggunakan bau kopi agar pada saat mengaplikasikan ke sepatu menjadi nyaman karena baunya enak dan tidak berbau kimia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Dhani Muharram. Kulit pisang. Kulit pisang adalah tumbuhan yang hampir sebagian besar tanaman banyak digunakan oleh manusia. Tetapi sedikit juga menyepelekan fungsi dari tiap-tiap bagian tumbuhan pisang karena tidak mengolahnya. Pisang terbilang sebagai tanaman yang memiliki harga miring di pasaran. Kulit pisang umumnya tidak banyak dimanfaatkan atau dibuang karena dianggap sebagai limbah yang belum menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti penggunaan bahan alami dari limbah kulit pisang ini dari pengusaha yang dibuang lalu dimanfaatkan menjadi campuran dari semir sepatu yang bahannya dari tinta cumi menjadi warnanya. Untuk selanjutnya permasalahannya akan dilanjutkan sama teman saya. Limbah tinta cumi yang hampir tidak memiliki harga di pasaran. Jadi karena limbah tinta cumi ini yang dilansir dari Hello Kesehatan memiliki kandungan yang katanya bisa mencegah kanker, mencegah kesehatan sel otak dan saraf, dan juga sebagai antibakteri. Tetapi sepengetahuan saya, ketika di luar negeri itu, cumi itu benar-benar dibersihkan sampai tintanya itu benar-benar hilang dan warnanya itu menjadi putih, lalu dimasak dengan bumbu-bumbu rumah yang sudah disajikan di setiap masing-masing rumah. Nah, karena sedikit kontroversi, orang-orang dari luar negeri ini menganggap bahwa tinta cumi ini memiliki kandungan yang tidak sehat karena dari seafood sendiri itu kan tinggal di laut dan dia itu bisa saja mengandung merkuri. Dengan merkuri yang tinggi ini nanti itu tuh bisa berbahaya bagi kesehatan. Merkuri sendiri adalah zat kimia yang merupakan hasil buangan berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran, pertanian, limbah pabrik yang menggunakan merkuri. Selanjutnya permasalahannya akan disampaikan oleh Ahmad itu. Baik, untuk yang kedua, apa tinta cumi termasuk halal atau haram menurut hukum agama Islam jika mengonsumsi tinta tersebut? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dari sebagian mazhab dan ulama. Yang pertama yaitu kalangan yang mengharamkan. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa cairan yang menyerupai tinta berwarna hitam pada cumi-cumi adalah termasuk darah. Hukum darah hewan haram terdapat dalam Al-Quran Panggalan Surat Al-Maidah ayat 3 yang memiliki arti, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Dari penggalan ayat tersebut menguatkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah bahwa mengonsumsi tinta cumi-cumi itu haram. Dan yang kedua, yaitu kalangan yang menghalalkan para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Hanabilah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah atau jumhur ulama. Berpendapat bahwa cairan hitam dari cumi-cumi adalah termasuk yang dihalalkan. Karena sekalipun cairan hitam itu adalah darah, ia termasuk bagian yang dihalalkan karena merupakan bagian dari ikan yang bahkan bangkainya sekalipun dihalalkan. Sedangkan dari kalangan Syafi'iyah yang menghalalkan berpendapat bahwa cairan hitam tersebut bukanlah darah, namun cairan dalam wujud lain, sehingga tidak tepat jika menggunakan hukum najis pada darah dan pada tinta cumi-cumi. Sumber ini dikutip dari buku karya Al-Hanabiyah
halaman 105. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Wildan. Dengan menggunakan kulit pisang, kita dapat mengurangi pemakaian semir sepatu yang bahannya tidak alami, yang lama-kelamaan akan mengurangi kualitas dari sepatu itu. Dan selain itu, dengan menggunakan kulit pisang, kita bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli semir sepatu. Jadi ini merupakan gambar daripada limbah kulit pisang yang saat ini jarang sekali diolah oleh masyarakat, sehingga menimbulkan sampah daripada limbah kulit pisang itu sendiri. Penggunaan kedua bahan tersebut dapat meningkatkan efektivitas produksi dan memiliki efisiensi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk sejenis dari nilai ekonomi, kualitas produk, serta efektivitas semir tersebut. Dari presentasi kelompok saya, jika ada kurang lebih salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.